Halo, salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua. Saya ucapkan selamat malam karena pada saat ini saya membuat videonya pada malam hari. Perkenalkan, saya Gabriel Bukit dengan NIM 124240032 dari Prodi Sistem Informasi A, kelas A, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman web dasar yang diampu oleh dosen Pak Desyanto Budi STMT. Nah, dengan tugas tersebut ada penjelasan seperti saya akan coding aplikasi PHP tambah database, akses database. Dengan penjelasannya seperti berikut: coding menggunakan PHP biasa, menggunakan database NWin yang sudah saya install atau saya impor sebelumnya. Kemudian membuat sebuah halaman web yang isinya adalah data produk ID, produk name, kategori name, company name, dan unit price. Kemudian untuk menampilkannya saya akan menggunakan tabel ya, supaya tampilannya lebih menarik dan lebih teratur. Kemudian cukup menggunakan HTML dan tidak perlu CSS. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita harus ke SEM-nya dulu. Kita harus aktifkan SEM-nya dulu karena kita menggunakan PHP dan SQL. Oke, karena sudah di sini, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Saya menggunakan folder baru ya di sini, di file SEM juga di htdocs. Di sini saya buat namanya tugas.php. Oke, kita buat seperti biasa. Tapi sebelum kita ke HTML-nya, kita akan koneksikan dulu ke database MySQL-nya dulu. Dengan cara kita buka tag PHP, kemudian langsung kita tutup saja. Di sini kita isi informasi server database-nya ya, dengan cara $server name sama dengan localhost. Server database-nya biasa localhost ya, supaya bisa dijalankan di mesin lokal. Kemudian selanjutnya ada username. Nah, karena kita menggunakan SEM dan atau MAMP, maka username yang kita gunakan adalah root. Kemudian selanjutnya adalah password. Oke, sama karena kita menggunakan SEM dan atau MAMP, maka untuk passwordnya kita kosongkan saja. Selanjutnya nama database-nya atau DB name. Nah, database yang mau kita gunakan yaitu adalah NWin, ya, yang sudah seperti penjelasan di awalnya tadi. Setelah itu kita akan membuat koneksi baru menggunakan MySQLi dengan cara $ sama dengan new MySQLi. Yang kita buat adalah yang di atasnya tadi ya, server itu. Server name, kemudian ada username, selanjutnya ada password,
dan ada db name. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan membuat perkondisian ya, jika koneksinya berhasil atau tidak. Kita buat if jika kondisi connect maka kita akan buat seperti ini. Kemudian kita keluarkan dia connection fail. Nah, kita buat kondisi kalau misalnya ininya error, maka kita keluarkan kata-kata error ya. Kita buat seperti ini. Kalau error. Oke. Kalau di error. Oke, selanjutnya kita akan membuat query SQL ya untuk mengambil data produk beserta kategori dan suppliernya. Kita akan karena tabel dari kategori dan supplier produk itu berbeda tabel, maka untuk menyatukannya itu kita akan menggunakan query join untuk menggabungkan tiga tabel tersebut. Yang dimana produk sebagai tabel utama, kategori dihubungkan via kategori ID, dan supplier juga begitu, dihubungkan dengan via supplier ID. Langsung saja kita buat SQL sama dengan select adalah produk. Produk ID, kemudian produk name, kategori. Oke, di sini saya akan produk name. Oke. Selanjutnya ada kategori ya. Di sini harus C. Kategori name. Kemudian ada company name. Dan ada unit price. Yang terakhir ada unit price. Oh, maaf. Di sini harusnya ini tidak ada. Ini juga tidak ada, ini juga tidak ada. Oke.
karena ini masih satu kesatuan semua ini. Oke, selanjutnya from produk P. Kita buat inner join. Inner join kategoris C on P kategoris kategori ID sama dengan C kategori. Nah, di sini akan menggabungkannya dari tabel produk ini dengan tabel kategori di sini sama dengan. Oke. Selanjutnya inner join juga supplier S on P supplier ID sama dengan S supplier ID. Oke, sampai sini selesai. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan resultnya ya, untuk eksekusi query dan simpan untuk meninggalkan hasilnya juga. Dengan cara kita buat sini result sama dengan ini tadi dengan query SQL $SQL. Oke, sampai saat ini sudah selesai di bagian servernya ya. Maka kita pergi ke HTML-nya. Di sini titelnya kita buat apa ya? Kita buat produk aja deh. Aduh, salah. Product list. Oke. Kemudian kita buat di sini A1. Product list. Nah, kemudian kita buat tabel ya. Tabel. Oke, tabel. Di sini kita buat border ya. Border sama dengan 1 supaya nanti bordernya kelihatan dan lebih rapi nampaknya. Di sini kita buat TR ya untuk row-nya ke bawah dia, dan kita buat tabel apa aja di sini yang akan kita buat. Tabel yang kita buat adalah produk ID, produk name, kategori name,
supplier company, dan unit price. Maka ada 5 tabel yang akan kita buat. Oke. Product ID. Kemudian selanjutnya ada product name. Kemudian ada kategori name. Kategori name. Kemudian selanjutnya ada supplier company. Supplier company. Kemudian lalu ada unit price. Unit price. Ini merupakan kolom ID produk, di bawahnya kolom nama produk, sini juga kolom kategori nama ya, nama kategori. Kemudian di bawahnya ada nama supplier juga. Kemudian yang unit price merupakan kolom harga satuannya. Kemudian setelah tabel ini, maksudnya setelah TR-nya ya, kita akan menggunakan PHP lagi, karena kita akan menggunakan kondisi di sini dengan cara buka PHP, tutup lagi. Sini kita buat untuk memeriksa apakah query-nya menampilkan hasil atau mengembalikan hasil ya. If result oh salah, ini bukan dolar dan ini ya. Kita buat dollar result itu 6 row, lebih dari 0, maka jika ada data, loopingnya akan melalui setiap baris hasilnya. Nanti kita buat while dollar row sama dengan dollar result maka kita akan menampilkan echo. TR. Oke. Mungkin sebentar. Oke. Nanti kita buat ya. Oke. Nah, di sini kita buat ini dan di bawahnya juga.
sorry, yang kita keluarkan adalah dollar row, taruhkan dia. Nah, yang kita keluarkan adalah produk ID sesuai urutannya ya, sama yang ini tadi, sama yang ini. Kita buat produk ID. Ini juga kita buat dollar row. Di sini kita tekan produk name, product name. Ya. Kemudian selanjutnya sama ya, tinggal kita tampilin aja itu semua. Setelah produk kita buat kategori name. Kategori name. Kemudian selanjutnya ada company name, dollar row, company name. Kemudian yang terakhir ada unit price, dollar row, unit unit price ya. Ini untuk if-nya. Kemudian kita buat else. Else. Itu jika tidak ada data tampilan pesan di suatu kolom yang akan lebar. Jika itu tidak keluar, maka kita buat echo tr today call span. Terus sebentar, gak usah kita buat bentar ya. tr td. Nah, di sini di td ini kita buat call span sama dengan 5. Di sini kita buat produk. Wah, tidak ada produk yang ditemukan ya in database. Jadi tidak ada produk yang ditemukan di database ini gitu. Dan selanjutnya setelah itu kita buat tag PHP penutup ya. Ini untuk menutup koneksi database setelah selesai. Jadi kita buat itu close. Oke, setelah selesai
Kita akan coba cek hasilnya seperti apa. Oh, ini belum ke start ya. Nah, setelah kodenya selesai, coba kita lihat hasilnya ya di localhost. Sini sudah ada ya. Kita refresh dulu lagi. Kita coba cek hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah jadi ya. Sudah sesuai produk ID, nama, kategori name, spoiler company, dan unit price. Nah, sekian tugas yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.